Disrupsi digital merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ojek online, bukan hanya sekedar alat pembayaran dan penjualan online, tetapi juga perubahan gaya hidup. Contohnya saja misalnya pada awal tahun 2000-an, smartphone telah menjadi gejala kehidupan sehari-hari yang merubah gaya hidup masyarakat. Lalu muncul persoalan baru. Tiba-tiba ada seorang dokter yang namanya Dr. Dean Fishman. Nah, Dr. Dean Fishman ini mengamati mengapa banyak sekali pasien yang tiba-tiba datang. Ini kejadiannya sekitar tahun 2008 sampai 2010. Dia sangat terpukau ketika melihat semakin banyak pasien yang datang mengalami persoalan di lehernya itu merasa seperti kaku. Kemudian dia mempelajari apa sebabnya. Akhirnya dia memberikan nama. Inilah yang disebut sebagai text neck. Sebuah gejala yang disebabkan karena terlalu lama menggunakan gadget. Saya kira kita semua yang melakukan itu. Lagi rapat saja sebentar-sebentar mata kita ke sini. Dari tadinya kita biasa melihat ke depan tegak, lalu kemudian leher kita bergerak miring. Miring 30 derajat saja menurut Dr. Fishman, berat kepala kita menjadi lebih berat dan leher menanggung sekitar 27 sampai 30 kg. Katanya begitu. Dan kemudian terjadilah gejala-gejala lain sampai kemudian terjadi syaraf kejepit di daerah leher. Padahal dulu kan tidak di situ syaraf kejepitnya. Tapi gejala ini semakin sering. Namun demikian, disrupsi tidak hanya menimbulkan masalah, tapi juga mencari solusi, mencari terobosan-terobosan. Perkembangan ekonomi, perkembangan kehidupan pun berubah. Ada solusi, ada kegiatan ekonomi, ada problem solving, ada masalah di dalam dunia kedokteran yang berhasil dipecahkan. Nah, tamu saya kali ini agak sedikit berbeda. Ini masalah disrupsi digital, tetapi saya menghadirkan seorang dokter karena ini adalah masalah kita sehari-hari. Banyak eksekutif dan kaum muda yang mengalami hal serupa. Selamat datang, Dr. Mahdian. Selamat sore, Bro. Selamat sore. Selamat datang di Cafe Breezy. Iya, ya. Terima kasih, Bro. Sudah mampir di sini dan kita bicara tentang text neck. Iya. Dokter adalah orang yang mendalami ini, bahkan kemudian membawa teknologinya ke Indonesia, mempelajari itu. Kita bahas dulu text neck. Benarkah yang disampaikan tadi oleh Dr. Dean Fishman itu bahwa ada gejala itu selama ini berubah? Tiba-tiba dalam 15 tahun ini terjadi perubahan. Dokter sebagai orang yang mendalami itu pasti tahu persis bagaimana proses yang terjadi. Itu cocok dan betul seperti yang juga saya dapati ketika saya berpraktek gitu. Jadi tahun 2009 saya baru lulus, itu kalau ketemu pasien dengan problem tulang belakang, umumnya itu di pinggang. Di pinggang, jadi saraf kejepit di pinggang. Itu kalau leher itu jarang sekali. Gitu ya. Tapi sekitar beberapa tahun kemudian 2015, 16 itu angkanya berubah. Jadi secara presentasi banyak sekali pasien baru yang datang dengan keluhan nyeri di leher, kepala, bahu gitu ya, bahkan sampai kesemutan di jari gitu. Jadi agak-agak kita seperti melihat satu fenomena yang berbeda gitu ya. Nah, itu sejalan ternyata memang dalam conference yang kita lakukan, seminar gitu, isu atau istilah text neck ini sudah mulai familiar di kita berdasarkan juga mungkin dokter lain juga ya, seperti dokter fisioterapi gitu ya. Nah, itu penyebabnya adalah karena penggunaan gadget yang berlebihan dalam beberapa kurun waktu terakhir ini gitu. Saya sejak baca mengenai hal ini dan tahu dari dokter Mahdian ini, sekarang kalau baca ini saya mencoba tegak begini. Iya, betul. Karena ini kalau begini saya baca berat kepala itu menjadi semakin, leher tuh semakin berat bebannya. Betul ya? Kan idealnya kan berat kepala kita ini normalnya harusnya 5 kilo cuma. 5 kilo ya. Kalau kita tegak begini. Tapi kalau kita nunduk, seperti tanpa kita sadari kalau kita buka HP itu umumnya begini kan. Itu seolah-olah beban yang 5 kilo tadi berubah menjadi 27 kilo. Gitu. Semakin kita nunduk, semakin bertambah bebannya. Nah, kalau itu cuma dilakukan 5 menit mungkin tidak terlalu menjadi masalah ya. Tapi karena gadget ini kan menarik. Kita kalau scrolling itu bisa 30 menit nggak berasa gitu ya. Nah, itu lama-lama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu ternyata mengganggu stabilitas struktur di leher. Ada tulangnya, ada ototnya, ligamennya, sendinya, semuanya kena. Bahkan yang paling kita takutkan, sarafnya juga kena gitu. Kenapa sarafnya paling menakutkan?
Ya, karena sebenarnya yang paling penting dan bisa membuat kita gerak itu kan saraf. Ya, bukan tulangnya ya? Bukan. Tulang itu kan struktur. Struktur ya. Struktur, dia benda keras gitu. Ya. Otot itu yang buat kita bisa melihat ke kiri kanan gitu. Ya. Tapi yang menggerakkan otot perintahnya dari kepala adalah saraf. Jadi data biolistriknya itu dari saraf. Gitu. Jadi kalau itu rusak, artinya kita bisa mengalami apa itu? Kelumpuhan. Yang paling kita takutkan kelumpuhan. Biasanya tapi saraf ini tidak langsung lumpuh. Badan kita ini memberikan tanda atau gejala berupa misalnya nyeri dulu. Kalau di saraf itu kesemutan, kebas gitu ya. Lambat laun nanti penurunan fungsi motorik. Jadi ada pelemahan otot-otot gitu. Baru terakhir gangguan otonom. Buang air besar, buang air kecil. Sampai ke sana ya? Iya, itu saraf semua, saraf otonom. Buang air besarnya tidak bisa dikontrol. Buang air kecil tidak bisa dikontrol. Jadi ngompol contohnya, itu gangguan, salah satu penyebabnya ada gangguan saraf juga. Buang air besar nggak bisa ditahan, keluar sendiri, jadi kemana-mana pasien harus pakai Pampers. Itu kan biasanya gejala orang tua itu. Iya, itu juga gejala orang tua karena demensia dan atrofi cerebri kan. Jadi saraf juga sebenarnya dia nggak bisa, sarafnya sudah mengalami gangguan, sehingga dia nggak bisa ngontrol lagi. Tapi sekarang banyak orang muda yang kena. Karena TEXNEC ini tidak diobati, dampak lanjutnya adalah gangguan saraf tadi. Bagaimana kita membedakan antara nyeri atau pegal otot gitu ya dengan saraf kejepit? Kan kita sebagai awam nggak tahu nih. Dan HNP cervical namanya begitu ya. Iya, HNP saraf kejepit di sini ya. Iya. Di leher itu. Gimana membedakan itu? Kalau karena otot umumnya dia akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Jadi seperti misalnya kita habis naik gunung, betis kita pegal, ya beberapa hari kita istirahat, tidur sendiri pun dia akan membaik. Atau kita dipijit akan membaik. Ya. Beda lagi kalau sendi agak lama, mungkin bisa sampai 1 bulanan atau 2 bulan gitu, tergantung lokasi sendi dan cederanya. Tapi juga bisa sembuh sendiri. Nah kalau saraf kejepit nggak bisa sembuh sendiri. Bisa jadi itu kita ngalami berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau seperti itu terjadi terus-menerus, kita harus curiga itu ya? Iya, misalnya kesemutan udah 4 bulan, makin hari makin bertambah, minum obat hilang tapi obatnya stop, muncul lagi. Nah itu kita mesti mencurigai jangan-jangan ini saraf. Gitu. Kayak waktu saya mengalami saraf kejepit di pinggang ya. Saya merasa di paha kanan kebas dan kesemutan, begitu ya? Iya, Prof. Itu gejala kesemutannya di mana? Bukan di kaki pasti? Di leher biasanya dari mulai shoulder sampai ke jari-jari. Dan itu salah satu tangan kita atau umumnya kalau saraf salah satu sisi. Salah satu. Walaupun nanti setelah lama bisa jadi kena dua-duanya. Bisa kena dua-duanya. Umumnya seringkali satu sisi dulu. Ya. Dok, ini kalau terjadi di atas, di leher, TEXNEC, neck kan, leher kan. Ini kan di sini kompleks nih. Orang takut lah dengan lehernya kan. Kalau kita lihat itu orang kan suka cari alternatif, kretek gitu, chiropractic gitu ya. Mengapa di leher ini sensitif? Jadi karena leher ini adalah salah satu area yang lebih dekat ke otak kita kan, terdekat dia. Ya, jadi penyambung tuh dari penyambung utama atas dengan bawah. Iya, jadi pesan dari otak, saraf dari otak sampai ke kaki itu lewatnya situ semua. Terus kenapa dia menjadi sangat penting juga dan berbahaya kalau salah-salah pengobatan karena struktur di ini kan areanya sempit tapi strukturnya banyak. Ada pembuluh darah, ada pita suara, ada tiroid dan lain-lain gitu, saluran napas gitu di situ semua. Berarti bedahnya tidak mudah dong ini. Iya, tapi bedah saraf itu kan kita sekolah gimana melakukan operasi di tempat yang sulit sekalipun ya. Cuma memang kalau buat kita bedah saraf, leher ini satu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Karena ranjaunya banyak kan, tadi saya udah cerita yang di depan itu. Saya mengundang Dr. Madian ini adalah karena dokter pelopor, membawa teknologi dari Jerman. Ya, yang disebut sebagai apa itu namanya Joymax ya. Itu apa spesialnya di situ? Jadi sehingga kalau kita operasi di sini kan sangat berisiko ini banyak sekali. Tadi saya katakan ini disrupsi ini merubah gaya hidup, ya, menciptakan problem baru. Ya. Setiap solusi pasti ada problem lagi. Tapi pasti kemudian manusia berpikir kan apa solusinya. Sebelumnya kan orang kalau TEXNEC, saraf kejepit, biasanya masyarakat kita itu nggak mau ke dokter. Takut nanti kalau ke dokter diperiksa pasti suruh operasi. Iya, kalau zaman dulu tuh orang ke tukang urut. Ke tukang urut jadi tukang urut, kiropraktik, chiropractic ya dan lain-lain. Yang kertek-kertek itu ya. Ya, kertek-kertek ya. Nah, jadi fenomena ini masyarakat kita nggak mau ke dokter. Padahal sebenarnya kalau nggak ke dokter,
Jadi nggak tahu kan apa sebenarnya yang jadi masalah. Bisa jadi sebenarnya nggak perlu operasi juga gitu loh. Tapi udah ada ketakutan duluan. Nah, kalau dulu sebelum ada teknologi yang baru itu tindakan operasi untuk saraf kejepit itu memang termasuk kategori resiko tinggi. Tekniknya sulit tadi yang kita sudah bahas karena di depan sini banyak ranjau. Nah, kalau dari belakang juga ada tulangnya harus dibuka, juga harus dipasang pen untuk menstabilkan dan sebagainya. Jadi orang takut lah. Orang kalau takut memikir harus gitu. melakukan tindakan itu. Ya. Nah, sehingga akhirnya mencari alternatif tapi justru menambah berat. Ya. Karena yang namanya saraf kejepit itu ya tetap kejepit. Dia badan kita nggak punya kemampuan menyembuhkan sendiri saraf yang sedang kejepit. Ya, jadi kalau dimanipulasi, dikeretak-keretak dan lain-lain itu seringkali juga bergeser tambah sempit dia ruangnya. Sarafnya tambah kejepit, akhirnya terjadi kecacatan. Kecacatan itu dari yang ringan seperti misalnya kelemahan anggota gerak, gangguan keseimbangan, terus keterbatasan motorik ya yang tadinya kuat jadi nggak kuat. Sampai akhirnya juga ada yang nggak bisa jalan gitu. Nah, jadi teknik yang lama operasi itu dari 10 pasien dulu ya yang saya ketemu di klinik, di praktek indikasi itu 9-nya nggak mau. 9-nya milih alternatif, cuma 1 yang mau. Beresiko dan tidak enak, tidak nyaman, bedahnya berat. Ya. Tahun 2018 kebetulan saya berkesempatan menjadi salah satu dokter yang pertama kali menggunakan teknologi tadi yang Joymax itu. Jadi teknologi ini memang dari Jerman. Prinsip dasarnya endoskopi, Prof. Endoskopi. Endoskopi. Jadi kalau lambung kita diperiksa gitu ya. Iya, masukin kamera. Masukin kamera. Itu endoskopi. Operasi perut seperti usus buntu atau kan batu kandung empedu kan itu juga sekarang sudah pakai kamera. Kalau dari atas itu namanya endoskopi, kalau dari bawah namanya kolonoskopi ya. Iya, kolonoskopi. Terus kalau dari sini laparoskopi. Di lutut namanya artroskopi. Jadi teknologi endoskopi ini sudah maju di kedokteran. Salah satunya di saraf juga udah bisa. Baik di kepala, juga di tulang belakang. Nah, Joymax ini perusahaan yang membawa teknologi ini untuk spine, tulang belakang. Jadi yang tadinya operasi itu harus mengganti bantalan tulang, terus membuka tulang di belakang, harus dipasang pen, itu jadi nggak perlu lagi. Tapi tidak semua kasus ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang kita mau nggak mau harus melakukan open surgery tetap seperti contohnya tumor. Tapi kalau saraf kejepit umumnya bisa dengan endoskopi aja. Kalau kita bicara endoskopi, setahu saya pernah melakukan endoskopi, kolonoskopi, laparoskopi juga pernah begitu ya. Itu berarti kan ada kameranya. Tapi bukan robotik ya. Dokter masih menghandle sendiri. Iya, manual dimasukkan. Ujungnya ada kameranya. Iya, ada kamera. Jadi dokter melihat bukan dengan mata telanjang tapi bisa melihat di situ, ada yang masuk ke dalam, gitu ya. Selain ada kamera, ada apa di dalam? Ada alat potongnya sendiri, atau ada apa? Enggak, jadi kamera tentunya dia perlu cahaya. Cahaya, ya. Nah, dari mesinnya itu ada light source. Selain itu endoskopi Joymax ini kalau di saraf dia selalu menggunakan media air. Jadi selama tindakan misalnya 30 menit, 45 menit, kita seperti berada di dalam air. Jadi air itu harus terus gitu ya, keluar dan masuk untuk membilas juga. Kemudian ada satu walking channel. Jadi ada lubang, tempat nanti alat-alat dokter, alat-alat untuk membebaskan saraf kejepit itu kita masukkan. Jadi ada 4 komponen ini yang ada di alat itu. Dan itu semua berada dalam satu alat kecil, kira-kira 7 mm. 7 mm. Lalu kemudian dipasanglah di situ penyangganya di dalamnya. Tidak pakai penyangga. Oh, tidak pakai penyangga. Kita nggak pakai implan apapun. Iya, jadinya? Ya, kita masukkan ke tulang, ke tempat saraf yang kejepit, baru kemudian yang menjepit saraf kita lihat di kamera kan. Jadi jarak antara saraf dengan kamera itu hanya sekitar 5 mm. Dekat sekali. Dekat sekali. Jadi kalau kita lihat di monitor itu, kan kita pakai monitor ya. Monitor itu ya puluhan kali pembesarannya. Nah, sehingga kita jelas sekali melihat saraf yang mana yang kejepit, oh ini nggak kejepit, ini kejepit gitu. Dan yang menjepit apa itu kita bisa lihat. Kan tulang belakang itu kan begini ya, ada ruas-ruas begitu ya. Betul. Ada bantalannya, lalu kemudian di sini ada syarafnya. Ya. Kejepit itu karena bantalannya semakin aus, semakin tipis atau apa? Kejepit sebenarnya bukan hanya karena bantalan. Tapi bisa juga karena ligamen. Begitu dia. Iya, pada pengapuran, ada tulang yang bergeser gitu.
Berarti tidak dimasukkan benda apapun, tapi diapakan itunya? Dikikis, Prof. Oh, dikikis. Nah, jadi bisa contoh, terjadi penebalan ligamen. Ya. Ligamen ini yang harusnya tipisnya 2 mili, dia menebal jadi 5 mili dan dia menjepit saraf. Nah, yang 3 mili tadi itu yang menebal itu yang kita kikis. Sarafnya nggak kita apa-apain. Ini orang muda, para eksekutif ini perlu tahu ini. Kalau enggak, masih semuanya takut-takut dan seringkali kita berpikir, saya nggak perlu. Dan seringkali kita pikir sakit kepala ya. Oh iya. Kita minumnya paracetamol, begitu kan, analgesik begitu ya, supaya kita tidak sakit. Lalu kita pikir darah tinggi. Ini pentingnya kita ketemu dokter ini, jadi ketemu ahlinya. Jadi jangan sembarangan ya, terutama leher dan ada tulang. Dan kalau tulang kita kenapa-napa, pakai kretek-kretek malah bisa berantakan tulang kita ya, bisa terjadi juga ya. Bisa. Baik dok, kita minum dulu dok, karena cerita yang tadi bagian yang tadi bagi awam. Tapi jangan khawatir, ada caranya untuk disembuhkan begitu ya dok ya. Okay. Baik, kita ngopi dulu, dokter ngopi? Ngopi boleh. Ngopi ya. Boleh Pak. Kan sampai malam kan. Iya. Dokter mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Kopi inspirasi itu yang pakai susu. Iya, inspirasi. Saya temani kopi inspirasi dulu ya. Ini dokter Mahdian ini adalah dokter yang pelopor ya dalam istilahnya apa, bedah ya, atau istilahnya penggunaan teknologi endoskopi. Penggunaan teknologi endoskopi ini yang terbaru Joymax dan adanya di Lamina ya. Iya, saya bekerja di klinik Lamina ya. Klinik Lamina. Jadi ini adalah informasi yang penting bagi kita semua karena ini era disrupsi menimbulkan persoalan-persoalan baru. Masalah sosial juga muncul, masalah sosial, lalu kemudian harus ada policy baru. Tapi ini masalah kesehatan, saya kira ini penting bagi kita untuk mengetahuinya. Dok, pasien kan datang, dia kan nggak tahu nih apa. Ya, dia bisa datang ke dokter bedah syaraf, penyakit dalam, bisa datang kemanapun, begitu ya. Tapi kalau datang ke dokter bedah syaraf, bagaimana step-stepnya? Kita kan sebagai pasien kan nanya, stepnya gimana? Kan dokter nggak mungkin dong hanya lihat aja kan, atau lihat aja udah bisa tahu. Diagnosa kan melihat orangnya, dipegang, begitu ya, dipegang pakai alat dokternya, terus kemudian apalagi sekarang bisa dites, diuji, ya, ada labnya atau ada apanya begitu, terus kemudian dibaca, dilihat, baru disimpulkan. Baru disimpulkan. Nah, stepnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya di dunia kedokteran stepnya itu standar hampir semua, bahwa kita pertama harus melakukan anamnesa dulu. Anamnesa, ini apa ini? Dialog, tanya jawab. Keluhannya apa? Kemudian setelah anamnesa, beberapa pertanyaan gitu kita melakukan namanya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kalau di penyakit saraf kita pemeriksaan neurologis. Itu ada ciri-ciri, tanda, fungsi tertentu, tes-tes tertentu yang menunjang hasil anamnesa tadi. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan imaging, radiologi. Nah, laboratorium ini biasanya kita untuk periksa darah standar, ada kolesterol enggak, hipertensi, atau kelainan-kelainan lain ya seperti asam urat dan lain-lain. Ya. Jadi kita harus tahu ya, jangan sampai kita pikir ini nggak taunya ada masalah lain. Ada masalah lain juga. Nah, baru biasanya kalau untuk kasus tulang belakang kita melakukan pemeriksaan MRI namanya. MRI. Magnetic Resonance Imaging. Jadi MRI ini saya tambahkan adalah golden standard saat ini untuk pemeriksaan tulang belakang karena dia bisa melihat saraf, melihat ligamen, tulang, sendi semua dengan sangat baik gitu. Kalau ronsen juga diperlukan tapi ronsen hanya melihat tulang aja. Nah, jadi yang paling lengkap sebenarnya adalah MRI. Jadi biasanya kalau kasus-kasus tulang belakang kita menyarankan pasien diperiksa dengan MRI. Dari MRI itu ketahuan apa yang bikin sakit. Contoh misalnya orang datang dengan nyeri pinggang. Kan kalau orang awam taunya ini jangan-jangan saraf kejepit ini kan. Orang taunya saraf kejepit aja. Tapi sebenarnya ada mungkin lebih kurang 10 diagnosa yang lain yang berbeda. Tapi gejalanya sama seperti orang sakit pinggang. Jadi kalau kita tidak MRI kita nggak tahu. Nah, apa itu? Contohnya misalnya ternyata bantalannya robek. Sendinya bengkak. Tulangnya bergeser. Listesis namanya. Itu juga sama sakit pinggang. Kemudian ada tulang patah, juga mirip seperti itu. Salah satunya saraf kejepit. Jadi saraf kejepit ini salah satu aja dari sekian banyak kemungkinan. Nah, itu semua bisa kita lihat dengan MRI. Nah, setelah di MRI baru nanti dokter menegakkan yang namanya diagnosa. Kita sampaikan ke pasien berdasarkan pemeriksaan, sakitnya bapak atau ibu adalah saraf kejepit, atau sakitnya adalah karena bantalan tulang yang cedera dan sebagainya.
Jadi dengan sakit yang sama belum tentu seseorang harus operasi ya? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Bisa jadi juga treatmentnya berbeda. Berbeda, iya. Jadi operasi itu bisa dibilang salah satu cara aja untuk ngobatin. Kalau kondisinya masih hanya misalnya ringan, tidak perlu ada tindakan, dokter biasanya nyarankan fisioterapi dulu, memperbaiki postur, bisa pakai korset, penyangga pinggang. Oh iya, saya pernah itu. Ganti kasur. Memperbaiki duduk dan sebagainya. Berat badan diturunkan. Berat badan termasuk bikin itu tulang-tulang itu jadi semakin berat. Iya, bebannya. Menumpuk ya bebannya. Ya. Kalau pengobatan alternatif, apa pandangan dokter dan apa resiko jangka panjangnya? Sebenarnya pengobatan alternatif itu menurut saya itu membantu masyarakat sebenarnya. Hanya saja indikasinya harus tepat. Nah, kuncinya di indikasi ini, diagnosa ini. Nah, seringkali kita ini, masyarakat ya, belum menegakkan diagnosa, belum diperiksa detail, mengambil jalan alternatif. Padahal di situ ada yang namanya kontraindikasi. Nggak boleh dia, misalnya dikeretak-keretak misalnya ya. Mungkin kita pernah dengar beberapa tahun lalu, ada kasus yang sempat heboh juga yang seorang wanita yang meninggal misalnya karena di kiropraktik, itu karena tidak melalui tahapan-tahapan itu. Siapapun yang masuk dikeretek aja. Standarnya sama semua tanpa melihat penyebabnya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau terjadi saraf kejepit dikeretak-keretak, tambah kejepit. Dia akan bertambah kejepit. Kenapa begitu? Karena gini, saraf kejepit itu dia penyebabnya adalah struktur. Strukturnya yang sudah misalnya pengapuran, menyempit, penebalan di mana-mana gitu ya. Nah, kalau dikeretak itu kan dimanipulasi, dirubah lagi strukturnya. Belum tentu melepaskan apa yang sudah kejepit, tapi justru malah bikin kejepit. Bisa kesasar lah artinya. Bisa gitu kesasar. Ya? Atau ada yang retak, atau ada yang terjadi karena rapuh dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya sarafnya malah terputus, atau tulangnya putus, atau pecah, atau apa begitu ya? Iya, betul. Perlu saya tambahkan, tulang kita ini adalah jaringan yang dia tidak punya kemampuan regenerasi. Jadi kalau tulang kita patah itu disatuin dia akan tumbuh dalam 6 minggu. Kulit kita robek, dijahit, dia akan nyatu. Rambut dipotong, tumbuh lagi. Tapi tubuh saraf kita punya kemampuan ya. Iya, kalau saraf nggak bisa. Nggak bisa regenerasi. Nggak punya regenerasi. Dunia kedokteran sampai sekarang masih mencari cara untuk membuat saraf ini bisa berregenerasi. Salah satunya adalah misalnya stem cell. Gitu kan. Tapi itu juga belum terbukti. Gitu. Nah, karena itu kalau kita mengalami gangguan saraf kejepit, ya hati-hati, sebab kalau salah-salah rusaknya itu nggak bisa diperbaiki. Jadi misalnya kelumpuhan, nah itu susah sekali, udah biasanya lumpuh terus gitu. Karena syarafnya sudah kena. Itulah pentingnya melewati tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan medis supaya kita tahu diagnosanya. Kalau saya misalnya saya periksa pasien di MRI, ternyata nggak ada apa-apa. Sarafnya bagus, tidak ada kejepit, tidak ada tumor, tidak ada hal yang berbahaya, mungkin saya duga ini hanya otot, itu bisa ke alternatif. Ya, jadi tidak melulu ya bahwa harus operasi begitu. Karena dulu ketika mulai ada operasi sesar begitu ya, banyak rumah sakit, apapun pasiennya kalau masuk itu harus operasi sesar begitu ya. Pengalaman saya dari 10 pasien yang datang, yang perlu tindakan mungkin hanya 3. Hanya 30%. 30%. 70%-nya sebenarnya bisa dengan fisioterapi, memperbaiki postur, menurunin berat badan, pakai support gitu. Jadi jangan takut lah gitu ya. Yang penting diperiksa ya. Diperiksa dulu. Ya, Dok. Cerita dong bagaimana Anda bisa dapat Joymax ini. Anda kan sekolah di UI, terus Anda ngambil spesialis juga di UI, Anda praktek di sini. Bagaimana terus Anda bisa mendapatkan Joymax ini? Bagaimana Anda tahu di Jerman? Pada saat itu kan belum bisa tanya sama AI kan? Jadi saya kan lulus 2009. Saya berpraktek di rumah sakit di tepi Jakarta Bekasi ya. Saya dapatin pasien-pasien kalau yang indikasi tindakan, saraf kejepit gitu, dari 10 pasien itu 9-nya nggak mau. Nggak mau tindakan. Mereka lebih memilih alternatif. Hanya 1 yang mau. Jadi 10% aja. Jadi saya agak risau gitu karena saya tahu kalau mereka salah berobatnya, itu akan berbahaya, malah memperburuk kondisinya.
Nah, ternyata setelah dipelajari, saya tanya-tanya dari pasien-pasien itu, kebanyakan mereka takut terjadi kelumpuhan kalau dioperasi. Iya, pasti itu. Ya, Apalagi di leher ini. Iya, di leher, di pinggang. Dan seringkali itu katanya-katanya. Tetangga saya dioperasi sekarang malah nggak bisa jalan. Om saya, bapak saya, keluarga saya. Nah, itu memang menjadi momok di masyarakat gitu. Pada waktu itu memang teknologi kita kan belum ada. Satu-satunya teknologi ya memang open gitu. Ya. Walaupun ada alat bantu namanya mikroskop ya, mikroskop, tapi tetap kualitas atau hasilnya dianggap tidak memuaskan oleh pasien. Kalau dibuka mata kita ya pakai mata dari sini dan itu harus besar ya. Harus besar. Sehingga dokter pada waktu itu perlu sayatan besar. Sayatan besar berarti resiko besar. Nah, jadi resikonya adalah kambuh lagi, lumpuh dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu saya penasaran ya cari-cari ada nggak sih kalau di luar negeri itu kayak apa, di Jerman, di Amerika, Korea gitu. Jadi pada tahun 2014 itu saya rajin ikut acara di luar. Conference, workshop gitu ya. Itu pentingnya ya, jalan-jalan melihat, mendengarkan itu ya. Ternyata ada teknologi yang sangat baik. Tapi waktu itu di Jerman, yaitu yang Joymax itu. Di beberapa negara tetangga seperti misalnya Korea itu udah pakai. India juga alat itu sudah pakai pada saat itu. Tapi di Malaysia, Singapura pada waktu itu belum ada gitu. Nah, jadi saya tertarik tuh. Saya sempat ikut beberapa kali kursusnya. Tapi alatnya nggak ada di Indonesia. Jadi saya berusaha untuk mencoba siapa yang bisa mengimpor perusahaan-perusahaan alkes mana gitu. Nah, alhamdulillahnya tahun 2018 tuh ada satu perusahaan yang mengimpor alat itu. Jadi alat itu udah dibeli dari 1 tahun lalu, tapi nggak ada rumah sakit yang mau beli. Karena ketemu nih. Ya. Iya, karena alat itu mahal, terus memakainya nggak ada yang bisa. Jadi alat itu nganggur setahun. Walaupun gitu. Saat itu sudah dapat perizinan dia, udah lolos di Indonesia. Udah, gitu. Nah, jadi saya bilang karena saya udah pernah kursus, saya mau pakai, tapi saya nggak bisa beli. Jadi saya dikasih kesempatan untuk pakai beberapa kali gitu. Nah, itu awalnya. Kalau sekarang udah punya sendiri di Lamina itu. Alhamdulillah udah punya sendiri. Udah punya sendiri. Ya. Lumayan. Karena alatnya bagus. Investasi besar ini ya. Oke, Dok. Jadi apa yang membuat Joymax ini berbeda itu adalah karena tadi ya, lebih efisien, teknologi. Dia kategorinya minimal invasif. Minimal invasif, hanya 7 mm 7 mili, jadi kita nggak perlu motong otot, tidak perlu memotong tulang, tidak perlu merusak jaringan-jaringan sekitarnya. Jadi 7 mili itu sangat kecil. Ya. Ketika dokter melakukan ini kan dokter punya perbandingan dengan yang dulu, yang metode konvensional. Apa hasil yang dokter lihat perbedaannya? Untuk recovery-nya jauh lebih cepat. Sebagai contoh misalnya kalau dulu kita lakukan open surgery untuk saraf kejepit di pinggang atau leher, itu pasiennya mungkin butuh perawatan 5-7 hari. Nah, kemudian nanti pulang masih belum bisa mobilisasi sempurna. Ya, mungkin butuh waktu lebih kurang 1 bulan lah untuk efektif kan. Yang konvensional ya? Konvensional. Tapi pakai Joymax itu kita bisa lakukan hari itu pulang. Tidak perlu dirawat. Bisa langsung pulang ya? Langsung pulang. Bahkan bisa jalan langsung. Jadi pada habis tindakan 1 jam kemudian kita bisa tes jalan gitu ya. Untuk kasus yang di pinggang. Itu nggak dibius? Dibius. Dibius tapi lokal atau? Kalau di pinggang malah bisa bius lokal. Bius lokal. Jadi pasiennya nggak perlu pakai mesin anestesi. Jadi dia dibius lokal aja bisa. Tapi kalau di leher ini harus. Kalau di leher ini karena ini bagian sensitif ini ya. Sensitif, dekat sama kepala, risikonya lebih tinggi ya. Tapi tetap bisa pulang hari itu. Umumnya kita rawat 1 hari. 1 hari ya, supaya 1 atau 2 hari. Kondisi normal, stabil, diawasi dulu, diperiksa dulu. Ya, setelah tindakan pasiennya diminta jalan dulu, observasi 1 malam lagi, ada keluhan apa enggak. Kalau aman besoknya pulang. Dok, kopinya sudah datang. Kita ngopi dulu. Di sini kopinya enak ini. Jadi saya mengundang Anda semua. Ya, banyak yang sudah datang ke Breezy Cafe. Jadi mari kita nikmati kopi inspirasi. Makasih, Bro. Makasih. Dok, membawa sesuatu teknologi akibat disrupsi dari luar ke sini kan bukan sesuatu yang mudah. Pasti ada challenge. Apa sih challenge-nya? Satu tadi kita udah dengar. Itu kan mahal kalau kita beli sendiri pada saat itu ya.
Tapi dalam jangka panjang ini kan bisa dipakai terus. Iya. Dan akhirnya kan bisa meringankan. Tapi pasti ada challenge-nya. Apa challenge yang Jadi dokter rasakan? pada waktu itu karena saya tidak punya tempat bertanya, kalau saya ketemu masalah dalam tindakan kepada siapa, itu di awal-awal itu saya ketemu beberapa kesulitan. Walaupun saya udah pernah melakukan training kadaver ya, kalau di luar negeri itu kita pakai mayat kan. Oh, oke. Kan biasanya kalau kita bedah itu training latihan penggunaan alat itu dengan mayat duluan. Nah, tapi tetap aja kalau diaplikasikan ke pasien, itu kan kondisinya hidup. Jadi itu berbeda. Jadi saya butuh waktu lama. Yang harusnya tindakan itu misalnya hanya 30 menit, di awal-awal saya kerjakan bisa 1,5 jam. Ini kalau dalam manajemen namanya learning prosesnya. Ya, learning curve. Ya, Ya, jadi learning curve, experience curve-nya. Ya. Nah, jadi penggunaan teknologi endoskopi ini membutuhkan learning curve yang agak panjang. Dulu waktu saya training dibilang sama teman di India, dia bilang kamu butuh 20 kali baru kamu bisa lancar. Jadi 20 kali pertama tuh kamu pasti tersendat-sendat, bingung, mungkin tidak bagus hasilnya gitu. Berarti di Jerman cukup lama dong Anda harus dapat ilmu ini kan bisa training nggak lama, tapi di Indonesia ya kita harus pakai berkali-kali gitu. Nah, tapi kalau ketemu masalah saya nggak tahu nanya siapa karena nggak ada gurunya. Ini kalau kata seorang anak itu namanya Ryu Kintaro ya, perintis atau penerus gitu ya. Iya. Jadi Anda adalah perintis, ngambil resiko enak mana, perintis atau penerus ini. Iya Dok, silakan Dok. Nah itu challenge-nya. Yang ketiga, bagaimana meyakinkan pasien. Kan ini alat baru, nggak biasa. Dokternya masih muda, gitu kan. Jadi saya butuh meyakinkan agak ekstra dan kalau pasien-pasien yang kalangan menengah atas dia nggak akan mau lah gitu ya. Dia pasti akan memilih keluar negeri lah gitu ya. Cari yang udah berpengalaman. Iya. Jadi waktu itu di awal-awal saya menggunakan di segmen ekonomi yang menengah bawah, yang mereka saya gratiskan pada waktu itu. Oh, berarti Anda mensubsidi ya? Subsidi. Untuk mempercepat proses learning ini. Iya. Nah, karena berhasil, biasanya hal yang unik di medis ini kalau sukses tuh pasien cerita tuh. Cerita. Mouth to mouth dia, cerita kan. Oh, saya udah bisa, bagus gitu ya. Dan agak mencolok ya hasilnya. Karena apa? Karena sehari setelahnya dia bisa jalan gitu. Yang tadinya dia kesakitan sekali, dia bisa jalan. Jadi agak jadi perhatian gitu kan. Yeah. Nah, dan reward itu buat kita juga happy kan. Iya. Apalagi sebagai dokter kan melihat orang lebih baik kan satu kebahagiaan ya. Nah itu jadi dalam 1 tahun pertama itu saya kebanjiran banyak sekali pasien waktu itu. Itu tahun 2018 sampai 2019 sebelum COVID. Saya akhirnya praktek sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Full seharian itu. Dan nggak ada orang lain yang pada waktu itu saya baru sendiri. Karena gitu. Anda benar-benar memulai dari awal. Iya. Akhirnya saya ajak teman sejawat saya, jadi 2 orang, terus jadi 3 orang, sekarang 5 orang bedah sarafnya, dan didukung juga sama dokter-dokter lain. Jadi kita 14 orang. Jadi sekarang Anda bisa men-training orang lain untuk melakukan itu. Sampai sekarang sudah ada 3.800 pasien yang sudah dilakukan tindakan dengan JMX. Dengan JoyMax ini. Di Anda sendiri sudah berapa banyak pasien yang Anda tangani? Hampir semuanya itu dalam supervisi atau tindakan saya. Jadi biasanya kita berdua tuh kan. Jadi kalau saya operator, saya dibantu sama tim. Di daerah sudah ada? Di daerah mungkin sekarang sudah ada beberapa, tapi teknologi berbeda karena setelah JMX-nya ada teknologi lain yang masuk, yang mirip seperti itu. Kita tahu misalnya produk Cina, Korea juga masuk. Gitu. Cuman mungkin jam terbangnya masih belum sebanyak kita di Lamina. Dibandingkan dengan operasi yang biasa, cost-nya ini lebih efisien atau sedikit lebih mahal? Sedikit lebih mahal, Prof. Ini sedikit lebih mahal? Sedikit lebih mahal. Tetapi kualitas hidup yang didapatkan lebih baik ya? Iya, tapi buat kalangan tertentu mungkin ini sama sekali nggak terjangkau. Tapi buat menengah atau yang punya asuransi atau menengah atas ya itu akan sangat efisien justru. Karena dengan operasi yang konvensional, itu kalau terjadi kelumpuhan, kekambuhan, itu kan mengganggu kualitas hidup, tidak produktif. Tapi kalau pakai JMX, sehari kemudian udah bisa beraktivitas, paling enggak kalau kerja bisa dengan WFH, dengan Zoom gitu kan. Iya. Kalau pakai JMX di cervical ini 2 hari setelah tindakan udah bisa terbang, pergian juga ada nggak masalah. Ya. Jadi tidak perlu takut dengan getaran
pesawat begitu kalau karena pulang minimal ke invasif kotanya, sekali. minimal invasif sekali. menarik ya. Iya. Dan ini juga penting bagi kita karena semua tadi berawal kan dari ini ya. Jadi neck jadi teks ya, dan neck kita ini yang bermain ini mengakibatkan leher kita menjadi sekarang begini. Pada dulu orang tua kita ngajarin kita ya, kalau jalan tuh harus tegak begitu. Tegak. Sekarang kita baru mengerti ya, dan rupanya di sini ada syaraf kita dan bisa mengakibatkan syaraf kejepit dan bisa berakibat kelumpuhan. Betul. Ya, tadi sudah kita bahas bisa berakibat pada kelumpuhan. Ini berbahaya sekali dan di sini ini kompleks. Jadi ranjaunya banyak sekali kalau istilah dokter ya. Disrupsi ini mengakibatkan munculnya teknologi dan teknologi ini bisa membantu karena ada kamera, ada secara digital dan dokter lebih mudah untuk mengoperasikannya. Tapi memang ada biayanya begitu ya. Nah, namun demikian ini memperbaiki kualitas hidup kita. Dok, terakhir dok, apa pesan dokter untuk masyarakat, terutama ini menyangkut soal gaya hidup dan problem tax neck ini? Kita perlu mengedukasi masyarakat dan ini kan masalah disrupsi dan dokter telah menjadi pelaku sejarah yang penting begitu ya dan melakukan ini. Saya apresiasi dan senang sekali kalau melihat tokoh-tokoh disrupsi seperti ini. Silakan dok, apa pesannya? Jadi pesannya adalah kita perlu gadget. Teknologi itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari kan. Kita pakai untuk menambah fungsi hidup kita. Tapi sebaiknya kita paham apa yang berbahaya. Sebagai contoh text neck tadi itu, salah satu cara untuk menghindari terjadinya adalah kita perlu melakukan break. Jadi contoh pekerja kantor pakai laptop atau iPad. Setiap 20 menit, 30 menit itu sebaiknya merubah posisi, jangan monoton aja gitu Pak. Jadi merubah posisi itu bisa dengan noleh, muter-muter leher, kita berdiri kalau supaya nggak sakit di pinggangnya gitu kan. Nah itu ada break. Nanti lanjut lagi, breaknya nggak lama-lama 1 menit, 2 menit, 5 menit boleh. Nah termasuk yang di leher juga sama. Kalau kita membuka HP, membaca sesuatu, melihat sesuatu, ingat selalu sebaiknya jangan terlalu nunduk dan lama-lama. Jadi 20 menit atau 30 menit taruh dulu, lanjut lagi nanti gitu. Jangan kasihkan gitu. Jangan kasihkan. Nah, kemudian saya melihat banyak di generasi yang Gen Z ini nih. Nah, itu karena banyak juga yang datang tuh saya suka tanya, kamu screen time-nya berapa sih gitu ya? Coba saya lihat HP-nya gitu. Itu sering sekali di atas 7 jam sehari. Di atas 7 jam sehari. Artinya saya pengen pesan ke orang tua, tolong anak-anak ini juga dibatasi gitu. 7 jam itu berarti hampir 1/4 dari hidupnya kan. Kita tidur juga 7 jam. Jadi sekitar itu sama dengan jam tidur kita. Iya. Tapi karena mereka masih muda, masih lentur, mungkin nggak dirasakan saat itu. Tapi dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mulai itu akan muncul pasti. Dan saya menemukan pasien-pasien saya itu yang masih muda-muda, usia 20, 30. Karena pekerja kantor, juga tidur malam, sebelum tidur itu main HP terus. Nah itu biasanya mengalami itu, keluhan-keluhan text neck. Jadi saya pesan ke masyarakat, pinter-pinter cari info, kalau orang tua jaga nasihatin anak gitu. Karena kalau fenomena ini bertambah terus, itu cost yang dikeluarkan untuk berobatnya pasti akan sangat besar. Ya. Jadi kalau olahraga juga kita harus selalu biasa gerak-gerakan ya leher kita betul, ya. Relaksasi semacam itu ya. Menjadi sangat penting sekali. Baik dok, ini menarik sekali. Saya coba cek di sini ada beberapa barangkali quotes yang penting. Dikatakan bahwa posturmu hari ini adalah kesehatanmu di masa depan. Dan ini terkait dengan text neck. Text neck ini adalah harga yang harus kita bayar jika lupa menjaga postur di era digital. Jadi postur terutama adalah ini memang didesain untuk kita lihat dan kita lihatnya memang ini tangannya selalu begini. Lalu kemudian ini kita paksa leher kita yang dari tegak ini begini. Dan memang beberapa ada mengajurkan melihatnya begini, tapi nggak asik. Tapi biasanya awalnya bisa begini nih Prof. Tapi setelah berapa menit tuh turun. Ya. Nyandar di perut. Ya. Selalu begitu. Kemudian leher kita ini menjadi korban dan tentu saja perlu menjadi perhatian bagi kita. Tapi terima kasih hari ini kita telah menyaksikan sebuah proses yang kita lihat merubah gaya hidup. Nah, karena teknologi ini akhirnya merubah cara masyarakat berpikir, merubah cara manusia menjalankan kegiatan usaha, merubah gaya hidup kita, tetapi gaya hidup ini ada konsekuensinya dan munculnya belakangan. Beruntunglah tadi ada Dr. Dean Filchman yang mengatakan bahwa ini namanya text neck. Dan sejak itu para dokter itu sangat familiar terhadap istilah itu. Lalu kemudian ada produk yang teknologi yang juga dilakukan karena muncul teknologi digital
di situ ada kameranya, di situ ada prosesnya, ya, ada hal-hal lain, dan tentu saja perlu keahlian baru untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya kira ada pelajaran banyak di sini. Tadi kita sudah mendengar juga ada experience curve, ya, learning curve, proses belajar yang panjang, dan sekarang sudah bisa kita nikmati di Indonesia. Dan terima kasih dokter sudah datang di sini berbagi, sama-sama Prof, senang bercerita mengkaitkan dengan proses disrupsi yang menjadi persoalan kita. Barangkali Anda lebih tertarik dengan demonstrasi yang terus berkembang, reshuffle kabinet dan sebagainya. Tapi ini tidak kalah menarik karena ini menyangkut hidup kita, menyangkut soal postur dan juga kesehatan kita. Sekali lagi terima kasih dokter Prof. sudah berbagi di sini. Semoga sukses dan stay relevant.